Persatuan Muslim dan Syiah, Logiska. Di tengah kebrutalan Israel yang didukung penuh oleh mesin perang Amerika Serikat, dunia Islam mendidih. Dalam pusaran krisis eksistensial ini, sebuah narasi besar secara sistematis diproduksi. Seruan persatuan umat melawan Amerika dan Zionis. Ketika rudal-rudal dari Teheran menerangi langit malam, wajar jika logika jalanan berteriak, musuh dari musuhku adalah temanku. Israel dan sekutunya jelas memecah belah demi hegemoni. Namun, kajian analitis terhadap sejarah dan strategi intelijen menunjukkan bahwa seruan ini bukanlah manifestasi idealisme agama yang murni. Retorika tersebut merupakan instrumen taktis yang dirancang untuk menyembunyikan agenda ekspansionis dan memastikan kelangsungan hidup rezim di Teheran. Di Timur Tengah, persahabatan punya harga mahal, dan sejarah membuktikan tiket aliansi ini sering dibayar dengan darah. Apakah musuh dalam selimut lebih berbahaya dari musuh yang nyata? Untuk memahami mengapa friksi berdarah ini terus berulang, kita harus membedah sistem operasi di kepala mereka. Permusuhan ini bukan sekadar urusan politik, melainkan doktrin teologis yang dikonversi menjadi senjata pemusnah. Secara fundamental, doktrin mereka dibangun dengan menolak mutlak literatur hadis yang bersumber dari mayoritas sahabat utama Nabi. Lebih berbahaya lagi, mereka menanamkan konsep ismatul a'immah, keyakinan bahwa pemimpin mereka memiliki kesucian mutlak yang terbebas dari dosa. Dengan memutus rantai sejarah dan mengkultuskan hierarki ini, mereka menciptakan realitas alternatif di mana hegemoni mayoritas Islam Sunni dipandang sebagai perampas hak ilahi yang tidak sah. Konsep ini bermutasi menjadi teori geopolitik modern seperti Al-Qura yang menempatkan negara mereka sebagai satu-satunya poros dunia Islam yang berhak menundukkan negara lain. Lalu, bagaimana mereka menyusup ke tengah mayoritas Muslim yang mereka anggap tidak sah ini? Jawabannya adalah taqiyah. Pasca Revolusi 1979, taqiyah bermutasi menjadi instrumen ofensif kenegaraan. Dalam tubuh pasukan Quds, prinsip ini dilembagakan sebagai fondasi operasi spionase. Bagi para agen ini, penipuan, infiltrasi, dan penggunaan narasi populis seperti pembebasan Palestina dianggap Syiah sebagai ibadah suci demi melindungi otoritas negara. Retorika persatuan ini adalah taqiyah strategis tingkat negara untuk menjinakkan resistensi mayoritas Muslim. Namun, sebelum kita lanjutkan, ada catatan penting di tengah arsip ini. Kita harus membedah sejarah dengan kepala dingin. Syiah, pada akar sejarahnya, lahir dari percikan kekecewaan politik pasca wafatnya Rasulullah.
Sebuah tuntutan bahwa sahabat Ali dipandang lebih berhak atas kursi kekhalifahan dibanding Abu Bakar, Umar, maupun Utsman. Awalnya, ini hanyalah protes dan perdebatan dalam koridor ilmiah. Namun, sejarah berubah menjadi kelam ketika sentimen ini dibajak oleh pihak-pihak yang haus kekuasaan. Melalui manipulasi literatur dan dalil yang dipaksakan, perdebatan politik itu bermutasi menjadi ideologi doktriner yang menyimpang dari arus utama. Titik paling mematikannya adalah lahirnya doktrin pengkafiran. Perlu kita ingat, aliran apapun akan berubah brutal jika sudah dengan gampang mengkafirkan mereka yang berbeda pandangan. Doktrin ini menyebar liar di antara umat yang memiliki ghirah beragama tinggi namun miskin ilmu. Mereka dicuci otaknya untuk mengkultuskan seorang guru, hingga akhirnya keyakinan itu menjadi radikal. Keimanan yang buta dan bodoh inilah ancaman yang sesungguhnya. Mari kita buka arsip berdarah yang sengaja dikubur dalam tumpukan narasi persatuan semu. Sejarah memverifikasi sebuah pola. Setiap kali faksi Syiah ini berambisi menghancurkan hegemoni Muslim, mereka menunjukkan kecenderungan pragmatis untuk beraliansi dengan kekuatan penjajah ketiga. Tahun 1097, Perang Salib Pertama. Kekhalifahan Syiah Fatimiyah di Mesir justru melihat tentara salib sebagai peluang untuk menghancurkan saingan Sunni mereka, dinasti Seljuk. Wazir Al-Afdol mengirim delegasi rahasia menawarkan pembagian wilayah Levan. Prajurit Fatimiyah bahkan bertempur bahu-membahu bersama kavaleri Eropa memukul mundur pasukan Turki Seljuk. Kolaborasi ini melapangkan jalan bagi genosida umat Muslim di Yerusalem oleh tentara salib pada tahun 1099. Tahun 1258, runtuhnya Baghdad. Ibu kota peradaban Islam ini dihancurkan dari dalam oleh Wazir Ibn al-Alqami. Ia melucuti pertahanan internal dengan menyusutkan 100.000 kavaleri menjadi kurang dari 20.000 prajurit yang hidup dalam kemiskinan. Ia membocorkan intelijen fatal kepada Hulagu Khan, sementara Nasir al-Din al-Tusi memberikan justifikasi bagi Panglima Mongol untuk mengeksekusi Khalifah Sunni tanpa ampun. Abad ke-16, Kekaisaran Safavid. Demi menjepit Ottoman, Syah Ismail I menjalin aliansi maut dengan Imperium Kristen Eropa seperti Habsburg dan Portugal. Setiap kali militer Ottoman hampir menaklukkan Wina, Safavid melancarkan tikaman dari belakang di front timur. Di laut, mereka berkolaborasi dengan Portugis yang sedang membantai Muslim di Samudra Hindia untuk menguasai jalur pelayaran selatan Arab demi kepentingan eksklusif Persia. Jangan mengira keganasan ini berhenti di masa lalu. Memasuki era modern ini bermutasi menjadi peperangan asimetris yang jauh lebih mematikan. Menggunakan dalih melawan Zionis, milisi proksi ini justru menjadi aktor utama yang memutilasi tatanan negara Muslim di sekitarnya. Sedikitnya ada 3 tragedi kelam yang harus diketahui dunia. Pertama, tragedi Suriah 2011 sampai 2024. Penyelamatan rezim di atas tumpukan mayat. Demi mengamankan jembatan darat logistik dari Tehran menuju Lebanon, milisi proksi diterjunkan untuk menyelamatkan rezim Bashar al-Assad yang terdesak. Di Aleppo dan Homs, jutaan warga Muslim menjadi korban pengepungan brutal dan pembersihan etnis. Narasi melawan teroris digunakan sebagai topeng untuk membantai siapapun yang menolak tunduk pada garis politik poros ini. Kedua, tragedi Yaman. Menjadikan rakyat sebagai tameng hidup. Melalui milisi Houthi, Yaman diubah menjadi laboratorium perang asimetris. Iran memprovokasi konflik yang mengakibatkan krisis kemanusiaan terburuk di abad ini. Jutaan warga sipil kelaparan dan infrastruktur negara hancur total hanya agar Tehran memiliki pintu belakang untuk mengancam Selat Bab al-Mandab dan menekan negara-negara Teluk.
Ketiga, infiltrasi Irak, negara yang dimutilasi dari dalam. Pasca jatuhnya Saddam, Irak tidak pernah benar-benar merdeka. Melalui jaringan milisi PMF, mereka menginfiltrasi seluruh aparatur negara, melakukan pembunuhan terencana terhadap aktivis, dan memicu perang saudara sektarian yang tak berkesudahan. Irak diubah menjadi sekadar wilayah penyangga, buffer zone, dan lumbung uang untuk mendanai operasi klandestin di seluruh Timur Tengah. Di bawah bendera poros perlawanan, mereka mengobarkan perang yang merenggut jutaan nyawa Muslim demi mengamankan jalur kekuasaan. Tragedi masa lalu dieksploitasi untuk melegitimasi pembantaian masa kini. Bagi para arsitek perang ini, darah sesama Muslim hanyalah biaya operasional yang murah untuk memastikan kekuasaan mereka tetap tegak berdiri. Pola sejarah itu kini bereinkarnasi. Di era modern, Teheran merumuskan strategi agresif bernama forward defense atau pertahanan maju. Tujuannya sederhana: pastikan peperangan dan penderitaan terjadi sejauh mungkin dari batas negara Iran, idealnya di tanah negara-negara Arab. Jargon poros perlawanan dirajut, namun evaluasi intelijen menyimpulkan taktik yang sangat kejam. Proksi-proksi ini dimanipulasi sebagai agen provokasi untuk mengundang serangan pembalasan masif. Penderitaan rakyat sipil Arab di Gaza, Lebanon, atau Yaman digunakan sebagai tameng hidup. Runtuhnya kota-kota Arab dan jatuhnya puluhan ribu korban sipil bukanlah kegagalan taktis, melainkan hasil yang memang diharapkan untuk dijadikan amunisi propaganda global. Inilah mengapa negara-negara Teluk Arab sering terdiam. Selain terikat dengan Amerika, para raja Arab ini menolak negaranya dijadikan tameng hidup untuk mengamankan takhta otokratik elit di Tehran. Di sisi lain, konflik sektarian ini adalah komoditas geopolitik paling berharga bagi pihak Barat dan Zionis, yang dengan senang hati menonton umat saling menghancurkan dari dalam. Lalu, di mana posisi Indonesia? Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia adalah target vital bagi operasi soft diplomasi global mereka. Melalui institusi seperti Islamic Cultural Center, jaringan beasiswa Kekom, hingga pendirian yayasan, mereka merekonstruksi identitas generasi muda kita. Taktik paling mematikan saat ini adalah eksploitasi krisis kemanusiaan Gaza. Memanipulasi ruang publik digital, mereka mencuci otak pemuda kita untuk memuja milisi sektarian, mengaburkan fakta bahwa milisi yang sama telah merenggut jutaan nyawa Muslim di Yaman, Suriah, dan Irak. Untungnya benteng pertahanan kita bereaksi. Organisasi arus utama seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama secara tegas menolak elemen doktrin infiltran ini. Amerika dan Israel adalah entitas imperialis yang kejam, dan kemerdekaan Palestina harus didukung. Tapi ingat, kita tidak butuh pahlawan ekspor dengan sejarah berdarah. Jangan biarkan Indonesia diubah menjadi proksi sukarela yang rela menghancurkan negaranya sendiri demi agenda hegemoni di Timur Tengah. Namun, mari kita letakkan keadilan pada tempatnya. Tidak semua penganut Syiah setuju dengan agenda perang berdarah ini. Banyak dari mereka yang menolak dan tetap merangkul Muslim lain sebagai saudara. Di sisi lain, umat yang mengaku Sunni pun tak luput dari dosa sejarah. Sudah berapa kali masa Sunni dieksploitasi dan dicuci otaknya oleh segelintir elit biadab semata-mata untuk melanggengkan kekuasaan? Pesan utamanya mutlak.
Berilmu sebelum beramal adalah sebuah keharusan. Karena tanpa ilmu, agama yang suci hanya akan selalu menjadi kuda Troya bagi mereka yang rakus akan dunia. Sejarah adalah cermin yang jujur, meski seringkali menyakitkan. Baik Sunni maupun Syiah memiliki lembaran gelapnya masing-masing saat agama ditarik paksa menjadi kedok legitimasi kekuasaan. Tragedi di Baghdad, Yerusalem, hingga Gaza hari ini membuktikan bahwa keserakahan elit pemimpin selalu menjadikan rakyat sipil sebagai tumbal melalui doktrin cocok logi yang memprovokasi kebencian. Jika setiap umat memahami esensi beragama, maka perbedaan akidah seharusnya hanyalah ruang debat ilmiah, bukan palagan pertikaian berdarah. Karena pada akhirnya, lakum dinukum waliyadin adalah fondasi utama. Di sanalah umat bisa bersatu dalam martabat, tanpa harus ada lagi pengkhianatan yang mengatasnamakan keyakinan. His kingdom unbound through endless ages, his voice resounds.